Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semuanya diberkati Tuhan. Saat ini kita masih merenungkan firman Tuhan dari Kitab Bilangan 14 hingga Bilangan yang ke-18. Dalam pertolongan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami arahkan kepada Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan dari kitab perjanjian lama dari bilangan 14 hingga bilangan ke-18. Dalam anugerah Tuhan, tolong kami Bapa untuk mengerti ada makna di balik setiap firman Tuhan. Dan setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda, setiap orang memiliki situasi yang berbeda, tetapi di dalam Kristus selalu ada jawaban. Caramu Tuhan, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau berbicara kepada jemaat Tuhan yang mendapatkan hikmat darimu, lewat perenungan ini, mereka beroleh jawaban untuk sesuatu yang mereka perlukan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, urapi, berkati hamba-Mu, kuduskan, dan firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang tertuju padamu. Dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi shalom saudara, diberkatilah setiap kita yang datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Bilangan 14 hingga Bilangan yang ke-18. Hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, saya memberikan judul Bebas dari Pikiran atau Mentalitas Perbudakan. Saudara, setiap orang cara pandangnya itu berbeda. Dan setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa bahwa jemaat dengan segala kebutuhan, dengan segala pergumulannya bisa mendapatkan sesuatu rema, iluminasi daripada Tuhan. Dan Yesus menjadi jawaban di dalam kehidupan. Saudara, kita memiliki pikiran-pikiran yang tentu berbeda setiap orang. Seorang yang dengan latar belakang, dengan gajinya 1 bulan 3 juta, dengan 5 orang anak, dengan dia harus menanggung suami, keluarga suami, harus menanggung keluarga istri. Dengan begitu banyaknya beban, tentunya dia memiliki pola pandang yang berbeda. Orang yang punya gaji 3 juta dengan beban seperti ini, dengan angsuran seperti ini, dengan mentalitas temperamen seperti ini akan berbeda pola pikirnya dengan orang yang gajinya 20 juta dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan yang berbeda, dengan tanggungan yang berbeda, tapi mungkin dia memiliki penyakit dalam hidupnya, dia akan memiliki pola pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda di dalam mengatasi persoalan dalam kehidupan. Saudara, berbicara soal kehidupan, kita semua memiliki pergumulan. Kita semua memiliki salib. Kita semua memiliki latar belakang, mentalitas, temperamen dalam kehidupan. Apapun yang menjadi latar belakang, mentalitas dalam kehidupan kita, biarlah kita menyadari hal-hal apa yang mengurung kita. Dan kita mau dibebaskan dari hal tersebut untuk kita masuk kepada tujuan dan rencana Tuhan yang sungguh mulia dalam hidup ini. Saudara, hari ini saya memberikan topik bebas dari pikiran mentalitas perbudakan. Karena di dalam bilangan 14 hingga bilangan ke-18, ada banyak kisah tentang bangsa Israel. Pada waktu mereka berhadapan dengan Allah Yahweh, mereka tuh nggak bisa memahami kehendak Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana bangsa Israel yang hidupnya memiliki pikiran yang tidak taat. Hal-hal yang membuat mereka tidak taat. Di sisi lain, mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan yang dikenal oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Tapi mereka tidak bisa taat. Kenapa, saudara?
Dan ternyata mereka perlu bebas dari mentalitas perbudakan. Berulang-ulang kali mereka bersungut, berulang-ulang kali mereka menyalahkan Tuhan, berulang-ulang kali mereka memiliki dominasi pikiran bahwa lebih baik di Mesir, lebih baik kembali ke Mesir. Di sisi lain mereka sudah mendapatkan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi pikiran mereka bukannya bersyukur dan mau terus dengan kehendak Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Tapi selalu mau kembali ke Mesir. Ada berapa banyak orang, saudara, menikmati kebaikan Tuhan tapi tidak menyadari kebaikan Tuhan dan lebih berpikir bahwa manusia lama itu jauh lebih baik. Jatuh dalam dosa itu jauh lebih baik. Hidup dalam tekanan, hidup di dalam persoalan, hidup di dalam mentalitas bersungut itu jauh lebih baik. Ada berapa banyak orang yang berpikir seperti itu. Saudara, kita perlu keluar dari mentalitas perbudakan. Di saat bangsa Israel yang seharusnya menerima kebaikan Tuhan dan masih dijanjikan hal-hal yang baik, mereka berpikir negatif tentang Tuhan yang menuntun mereka keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara, mari memiliki mentalitas yang positif. Mari kita bersyukur dengan rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan kita balik belakang dan berkata, saya ingin kembali ke manusia lama. Saya ingin kembali. Saya nggak kuat. Mentalitas ini yang mengungkung bangsa Israel. Jika mereka merasa masih dikuasai oleh Mesir. Padahal mereka sudah keluar dari Mesir. Bilangan 14 hingga bilangan yang 18 garis besarnya berbicara tentang rangkaian tindakan ketidaktaatan bangsa Israel dan hukuman Allah. Masih ada rentetan ketidaktaatan. Bagaimana mereka masih bersungut menyalahkan Tuhan, tidak mau dipimpin Musa, tidak mau dipimpin oleh Harun. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahkan Tuhan. Pemberontakan umat Israel kembali terjadi di pasal 14 ayat 1 hingga 38. Karena pemberontakan dari bangsa Israel, maka Tuhan murka. Dan selanjutnya untuk mereka seolah-olah mau menyesal dan mau mengatakan, ayo kita mau menyesal. Lalu mereka pergi menyerang ke bagian selatan. Tuhan sudah bilang, jangan pergi. Mereka pergi. Akhirnya mereka gagal. Ayat 39 hingga ayat ke-45. Lalu Tuhan memberikan tentang penjelasan bagaimana korban api-apian itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Korban api-apian bukan korban api-apian yang asing. Saudara, lalu di pasal 15 ayat 22 hingga 31 ada dosa yang tidak sengaja, bagaimana cara berdamai dengan dosa yang tidak sengaja, persembahannya harus bla 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 A, B, C, D, dan lain sebagainya. Lalu di pasal 15 tentang orang yang melanggar peraturan Sabat, itu akan dikenaikan hukuman seperti ini, tidak boleh seperti ini, harus seperti ini. Ada di Bilangan 15 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Dan selanjutnya di pasal 15 ayat 37 hingga ayat yang 41 ada jumbai peringatan, saudara. Puncak pemberontakan di sini, saudara, ada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Itu merupakan rangkaian puncak dari ketidaktaatan. Kalau di Bilangan 14 itu mereka mengungkapkan ketakutan mereka untuk masuk di tanah perjanjian pada waktu 12 pengintai itu kembali. Ini juga merupakan sebuah relevansi dari ketidaktaatan dari ketika mereka mengintai di tanah Mesir, ketika mereka melihat orang raksasa, orang enak itu mereka tidak mampu mengalahkan. Mereka penuh dengan ketakutan dan tidak mau masuk. Tetapi Yosua dan Kaleb itu lain jiwa yang ada padanya. Lalu nanti saya akan jelaskan setelah ini. Kita akan kupas tentang Bilangan 14 dan Bilangan 16. Jadi puncak dari sini ada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ayat 1 hingga ayat yang ke-50. Dari ayat sini kita berlanjut ke pasal 17. Tongkat Harun berbunga, saya akan juga jelaskan sedikit ke depannya. Dan pada pasal 18 itu tentang kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Nah, saudara yang diberkati, demikian garis besar dari Bilangan 14 hingga Bilangan 18. Dari Bilangan 14 ini adalah lanjutan dari Bilangan 13. Di Bilangan 13 ada ke-12 pengintai. Utusan dari setiap suku Israel yang diperintahkan Tuhan untuk mengintai tanah perjanjian. Dan setelah mereka mengintai di sana, ke-12 orang itu kembali dengan membawa dua kabar yang berbeda.
Kabar busuk dibawa oleh 10 orang. Kabar busuk dengan mereka mengatakan mereka nggak akan kuat, mereka itu kecil, orang-orang di sana adalah orang-orang enak yang bertubuh raksasa dan mereka tidak bisa mengalahkannya. Dan mereka membuat ketakutan bangsa Israel pada waktu itu bahwa mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi 2 orang yang lain jiwa yang ada padanya itu Yosua dan Kaleb. Mereka dengan penuh iman, mereka berkata, kita bisa, kita bisa. Di dalam kesimpulan yang saya ulang dari pembahasan yang kemarin, yaitu pemicu ketidaktaatan itu di padang gurun pada waktu mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang terjadi, tetapi orang Israel ini belum lepas dari mentalitas perbudakan Mesir. Itu mereka menerima begitu banyak kebaikan. Kemarin kita sudah bahas tentang ini, saudara, saya ulang kembali. Dan pemicu ketidaktaatan mereka itu bersungut, memiliki perspektif negatif dengan diri sendiri, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka tuh selalu maunya Musa aja yang bicara dengan Tuhan. Mereka nggak mau. Mereka tidak mau bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak bisa mengenal kehendak Tuhan. Dan mereka tidak bisa memahami perspektif Tuhan yang Allah itu mampu, Allah itu sanggup. Musa dulu juga berpikiran kerdil bahwa dia tidak sanggup. Tapi karena dia bergaul terus dengan Tuhan, dia memiliki iman dan dia bisa masuk di dalam pikiran Tuhan bahwa dia sanggup. Nah, saudara, pemicu sikap ketidaktaatan di padang gurun karena bangsa Israel itu tidak bergaul secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak menyadari kemahakuasaan Tuhan itu ada dalam diri mereka, kesanggupan Tuhan itu ada di dalam diri mereka, tapi mereka tidak menyadari itu. Mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka hidup dalam hawa nafsu. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka hidup dikuasai dalam hawa nafsu. Tidak menyadari hal yang berharga yang mereka miliki. Dan mereka hanya berpikir Mesir, Mesir, dan Mesir jauh lebih hebat. Rumput tetangga selalu jauh lebih hijau. Mereka terpaku hal-hal yang hanya Mesir yang punya bagian dari masa lalu. Ada banyak orang yang sebenarnya dia sudah dikategorikan diberkati. Tapi dia selalu merasa, saya kok nggak diberkati? Mereka jauh lebih diberkati. Ini mentalitas, saudara, yang saya katakan. Mentalitas perbudakan di Mesir. Mereka terbiasa ada di dalam penindasan. Di Keluaran 1 dan di Keluaran 2 dikatakan, ketika sudah berlalu masa pemerintahan Yusuf, orang Israel sudah tidak dikenali oleh Firaun. Dan orang Israel ini menjadi bangsa budak. Bangsa Israel memiliki mentalitas perbudakan. Mentalitas perbudakan itu apa? Orang yang dikuasai mentalitas perbudakan bahwa dia itu ada orang yang inferior, orang yang dikuasai, orang yang diperintah, orang yang hanya harus melakukan apa yang Mesir suruh. Orang yang bermentalitas perbudakan merasa bahwa dia itu nggak berharga. Karena Israel dulu pernah diperbudak dalam kurun waktu yang cukup lama, mentalitas itu menguasai kehidupan mereka. Sehingga mereka susah bersyukur bahwa sebenarnya mereka sudah memiliki itu di dalam Tuhan. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, mereka menerima hal-hal yang baik, tapi mentalitas perbudakan membuat mereka selalu melihat mereka itu minus, selalu membuat mereka berpikir bahwa itu mereka nggak ada. Makanya ada iri hati. Mereka tidak merasa memiliki self-esteem, rasa berharga dalam diri mereka. Kenapa orang Israel tidak taat di padang gurun? Karena mereka masih dikuasai oleh mentalitas perbudakan dari Mesir. Mereka masih merasa bahwa mereka nggak berharga. Mereka masih merasa bahwa Mesir yang jauh lebih baik. Mereka masih merasa bahwa tanpa sadar, di alam bawah sadar mereka, sesungguhnya mereka merasa bahwa kita tuh nggak punya apa-apa. Di dalam kitab Keluaran 2 ayat 23-24. Saudara, ada 2 pemicu di dalam diri kita, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar dari bangsa Israel berkata begini, di Keluaran 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub.
Mereka sendiri yang meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, dalam kitab Keluaran, sebentar saya bukakan, di dalam Keluaran yang ke-15, Keluaran yang ke-16, di Keluaran yang ke-16 berkata seperti ini. Setelah mereka keluar dari padang gurun Elim, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan berkata, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan." Jadi mentalitasnya itu mentalitas menyalahkan. Alam sadar mereka ingin diselamatkan, tetapi alam bawah sadar mereka itu dikuasai oleh perbudakan bahwa kami tidak kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan. Mereka selalu menyalahkan, dan menyalahkan. Makanya di dalam Bilangan 14 ketika ke-12 pengintai itu kembali, yang 10 orang membawa kabar busuk. Bukan sekedar kabar hoaks, tapi kabar busuk bahwa kita nggak akan sanggup. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Hanya jangan berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mentalitas perbudakan selalu membuat diri orang merasa kalah, tidak sanggup, tidak mampu. Mari kita berpositif thinking dengan bangsa Israel. Positif thinkingnya begini, saudara. Sama seperti yang saya katakan tadi, semua orang memiliki pergumulan yang berbeda. Kita bisa memiliki nasihat yang sama, jadilah kamu kuat dong. Tapi mungkin mereka akan berkata, kamu nggak rasa apa yang saya rasakan. Kamu nggak rasa bagaimana kehilangan orang yang kamu cintai, dia harus meninggal dunia. Kamu nggak rasa apa yang engkau alami dalam tekanan hidup ini. Saudara, di gereja kita mengangkat tangan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Semua orang kalau sudah di dalam gereja, sudah di depan mimbar, semua akan menjadi orang yang hebat. Hebat Tuhan. Tapi kalau dia udah kembali ke rumah, dia udah kembali ke pergumulannya masing-masing, lain ceritanya. Bangsa Israel itu juga berpikir seperti itu. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, tapi kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Kami nggak tahu mentalitas yang saya alami selama ada di perbudakan Mesir. Ciri-ciri khas orang yang bermentalitas perbudakan, sekalipun dia menyembah Tuhan, sekalipun dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia akan selalu berbicara dari perspektifnya yang sedang menghadapi pergumulan. Bangsa Israel berkata, kamu nggak tahu apa yang kamu rasakan, saya takut. Di tanah perjanjian itu saya melihat bangsa itu, orang enak itu bangsa yang besar, kita tidak mungkin mengalahkannya. Perspektif kita karena melihat masalah yang ada di sekitar kita akan mengubah pola pandang iman kita sehingga kita menjadi orang yang takut. Mentalitas perbudakan adalah orang yang dikuasai oleh masalah-masalah pribadinya. Orang yang dikuasai oleh temperamennya. Orang yang tidak bisa menahan amarahnya. Mentalitas perbudakan berbicara soal benteng yang membelenggu kehidupan kita. Kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, lepaskan mentalitas perbudakan di dalam diri kita. Kita semua memiliki problem, kita semua memiliki masalah, kita memiliki masalah temperamen dan karakter yang berbeda. Tapi kalau engkau berpusat kepada masalahmu, engkau dikuasai oleh mentalitas perbudakan. Mari jadi orang yang hidup di dalam kebebasan seperti Yosua dan Kaleb. Itu sebabnya di Bilangan 14 ini
Tuhan berkata, ayat yang ke-20 berkata seperti ini, berfirmanlah Tuhan, aku akan mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi karena Tuhan murka kepada bangsa Israel, Tuhan berencana untuk memusnahkan. Tapi Musa menahan, dia katakan jangan Tuhan, karena engkaulah yang memimpin bangsa yang besar ini. Lalu Tuhan berkata, aku mengampuni mereka. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Jadi 2 orang yang berumur 20 tahun ke atas itu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Hanya orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, yang orang-orang muda yang mau mendengarkan suara Tuhan. Tapi orang yang sudah 10 kali mencobai aku tidak mau mendengar. Jadi Tuhan meninggalkan orang-orang yang memiliki mentalitas perbudakan. Orang-orang yang umur 20 tahun ke atas itu dihabiskan di padang gurun sampai mereka semua mati. Dan orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, mereka lah yang memasuki tanah perjanjian. Kenapa? Karena orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas ini, orang-orang yang sudah mendarah daging pikiran perbudakan di dalam diri mereka. Sehingga mereka takut untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi katakan Tuhan, hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, jikalau kita masih dikuasai mentalitas perbudakan, kita tidak akan masuk di dalam rencana. Tapi Tuhan akan memisahkan dan menyisihkan kita. Dan kita akan tetap tinggal di sini. Kita punya keputusan untuk keluar dari mentalitas perbudakan. Tuhan mau kita menjadi lebih daripada pemenang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kitab Bilangan 16, di sini juga ada kisah Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram ini adalah orang-orang Lewi. Mereka orang-orang Lewi yang berkomplotan untuk memberontak melawan Musa. Jadi saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa kaum Lewi itu dipisahkan menjadi 2. Yaitu kaum Lewi, keturunan Harun adalah keturunan imam besar yang melayani dalam kemah suci. Tapi keturunan yang Gerson, Kehat, dan Merari itu adalah keturunan yang dikhususkan untuk mengangkat barang-barang di kemah suci. Nah, keturunan-keturunan mereka yaitu Korah bin Yesar bin Kehat bin Lewi, anak-anak Eliab dan bin Pelet, itu orang-orang Lewi yang biasa. Tapi mereka, di puncak ketidaktaatan mereka membentuk satu grup yang memberontak melawan Musa. Dan mereka itu 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat. Mereka orang-orang yang dipilih oleh rapat. Dan mereka berkata, kenapa Musa meninggikan diri di tengah-tengah mereka? Nah, saya mau katakan seperti ini, saudara. Tanpa mereka sadari, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan dengan cara pandang. Karena mereka memiliki perspektif. Mereka sudah punya mindset di dalam diri mereka. Dan mereka berpikir mereka itu adalah yang benar. Selain ada pihak Musa. Mereka berpikir Musa meninggikan diri. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh mentalitas perbudakan. Sementara Musa dikuasai oleh pikiran dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Korah, Datan, dan Abiram, mereka memberontak kepada Musa karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka pikirkan itu benar. Mereka tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, mereka tidak mau mengikuti kehendak Musa. Padahal sesungguhnya ada belenggu-belenggu yang menguasai pikiran mereka. Mereka berkerumun mengelilingi Musa dan mereka berontak. Dan Musa berkata kepada Korah dan segenap perkumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang-orang yang dipilihnya akan diperbolehkan mendekat kepadanya. Lalu singkat cerita, Korah, Datan, dan Abiram ini mendapatkan penghukuman dan murka dari Tuhan. Nah, saudara, Tuhan menghukum mereka dengan membuka bumi, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka hidup-hidup. Demikian semua orang-orang yang berontak itu mati.
Dan di ayat 33, demikianlah mereka dan semua orang yang ada pada mereka itu turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Dan habislah Korah, Datan, dan Abiram dan ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan. Jadi ini ada serentetan perbuatan-perbuatan ketidaktaatan. Dan pemicunya, saudara, itu karena mereka memiliki mentalitas perbudakan. Orang-orang yang setiap kali di perhimpunan, di organisasi itu selalu berontak-berontak. Kenapa? Karena mereka memiliki pemikiran sendiri, dan ternyata pemikiran mentalitas perbudakan itu yang menguasai bangsa Lewi pada waktu itu. Mereka tidak mau mengikuti kehendak Tuhan melalui Nabi Musa, karena mereka berpikir bahwa Musa tidak berpihak kepada mereka. Sementara pikiran mereka itu dikuasai oleh pergumulan-pergumulan pribadi yang mereka berpikir, Tuhan nggak mengerti dengan saya. Ada berapa banyak orang, saudara, yang selalu merasa, kok Tuhan nggak mengerti kita. Padahal itu sesungguhnya karena kita yang nggak mengerti kehendak Tuhan, karena kita masih dikuasai oleh perbudakan dosa. Kita masih dikuasai oleh perbudakan Mesir. Korah, Datan, dan Abiram berontak kepada Tuhan karena mereka tidak mau sepaham dengan kehendak Tuhan. Orang yang memiliki mentalitas perbudakan, karena sebetulnya dia masih dikuasai oleh perbudakan di bawah pengaruh-pengaruh dosa. Karena ingin menjadi hebat, ingin menjadi tenar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita menjadi seperti Korah, Datan, dan Abiram dengan berpikir bahwa apa yang saya pikir itu yang benar. Padahal tanpa kita sadari, kita sendirilah yang masih dikuasai oleh kehidupan manusia lama kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke pemicu sikap ketidaktaatan di padang gurun. Kenapa orang memberontak kepada Tuhan? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka masih dikuasai oleh kepentingan-kepentingan kedagingan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berseru, Tuhan, kita ingin diselamatkan. Tapi kalau kita nggak ingin keluar dari kehidupan manusia lama kita sama seperti bangsa Israel yang ingin keluar dari Mesir, terjebak di padang gurun, tapi tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Ada bagian dari diri kita yang membuat kita selalu tidak mau taat, selalu bersungut, selalu menyalahkan Tuhan, selalu menyalahkan hamba Tuhan. Korah, Datan, dan Abiram menyalahkan Nabi Musa. Kenapa? Bukan karena Musa yang salah, tapi karena mereka tidak mau keluar dari mentalitas perbudakan. Orang yang memiliki mentalitas perbudakan, kecenderungannya itu salah mengerti dengan Tuhan. Kecenderungannya itu salah mengerti dengan rencana Tuhan. Kecenderungan itu salah mengerti dengan maksud Tuhan yang baik dalam hidup mereka. Akibatnya karena mereka tidak mengerti, mereka bersungut, negatif, selalu menyalahkan keadaan. Saudara, buang itu mentalitas perbudakan. Dengan cara apa? Miliki pikiran Kristus. Kenapa bangsa Israel tidak berhenti menyalahkan Tuhan? Karena mereka dikuasai sesuatu. Kalau engkau ketemu dengan jemaat yang hobinya komplain, hobinya menyalahkan, karena mereka dikuasai oleh sesuatu. Yaitu apa? Kepentingan-kepentingan pribadinya, kepentingan-kepentingan yang tidak bisa diakomodir. Korah, Datan, dan Abiram kan seperti itu. Dia membuat satu pemberontakan bersama 250 pemimpin Yahudi. Kenapa? Karena kepentingannya tidak diakomodir. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Orang yang tidak diakomodir kepentingannya di dalam gereja, lalu mereka mulai membentuk sebuah kumpulan-kumpulan pemberontakan terhadap gembala, kumpulan-kumpulan pemberontakan terhadap pimpinan. Yang sesungguhnya mereka tidak sedang melawan gembala, tapi mereka sedang melawan Tuhan. Kenapa? Karena berbenturan kepentingan. Mereka dikuasai oleh kepentingan perbudakan Mesir di dalam diri mereka. Saudara, bagaimana kita boleh keluar dari masalah seperti ini? Kita akan tutup dengan Matius 16 ayat 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, selama kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, kepentingan manusia, kita tidak pernah akan bisa mengenal kepentingan Tuhan. Selama bangsa Israel hanya memikirkan, saya teringat dengan bawang prei, saya teringat dengan
kol, saya teringat dengan daging yang saya makan di Mesir. Selama mereka berpikiran dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan daging, kebutuhan pribadi, mereka akan terbelenggu dengan mentalitas perbudakan dan tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Selama kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kita dikuasai oleh pikiran iblis. Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab ketika engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka hanya memikirkan soal makanan. Mereka hanya memikirkan soal hati dan perasaan mereka. Mereka tidak memikirkan pikiran Tuhan, maka mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Dan wujud dari semuanya itu akhirnya tidak taat, memberontak kepada Musa, memberontak kepada Allah. Kuasailah pikiranmu, saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah pikiran yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, renungkan. Kalau kita sudah keluar dari manusia lama kita, berhenti mengutamakan persoalan-persoalan makan, minum, pakai. Bukan itu nggak penting, tapi kalau itu yang menguasai pola pikir kita akan dikuasai oleh mentalitas perbudakan. Tapi kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, seperti Yosua dan Kaleb yang lain jiwa yang ada padanya, maka mereka bisa memahami kehendak Tuhan dan mereka akan berkata, maju bersama Tuhan kita bisa. Saudara, sudahkah engkau memiliki mentalitas pemenang? Engkau akan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berdoa untuk segala kebutuhan jemaat kekasih Tuhan. Mungkin tanpa mereka sadari mereka dikuasai oleh kebutuhan dan mulai bersungut-sungut tentang hidup. Mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan keadaan dan tidak bersyukur. Namun kami berdoa Tuhan, biarlah kami keluar dari mentalitas perbudakan. Mentalitas dari bangsa Israel yang selalu bersungut. Oleh karena mereka selalu memikirkan bawang prei, mereka selalu memikirkan daging yang ada di Mesir. Padahal mereka sudah disiapkan sesuatu yang lebih baik daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, kami belajar dari bangsa Israel. Kami tidak mau terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang mengutamakan kebutuhan makan, minum, pakai melebihi dari kebutuhan akan Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami berdoa pada pagi hari ini kami tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi kami memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kami berdoa agar kami dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pagi hari ini kami memiliki pola pikir berkemenangan. Kami memiliki pola pikir bermentalitas pemenang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang memiliki pergumulan diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.